Kesimpulannya sih di RPM bawah dia lebih semut ya dibanding coil ACP. Itu maksudnya semut itu tidak seagresif coil ACP. Pokoknya ya, ini review jujur saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview coil BRT ya. Ini coil BRT tipe karburator untuk di motor beat karbu saya, untuk karburator ya di beat karbu. Sebelumnya saya pakai coil A100 nih ya, terpasang di sini di motor. Saya pakai A100 dari Suzuki dan saya ingin mencobanya pakai coil BRT ya. Ini masih baru loh, masih segar. Nah seperti ini penampakannya, kita review. Untuk di kemasan belakangnya seperti ini. Energi spark 2 kali lebih besar, power up to 0,5 horsepower, tidak menimbulkan gangguan ke CDI, hemat PBM 5%. Maksudnya tidak menimbulkan gangguan ke CDI berarti si coil ini tidak berpengaruh terhadap pengapian yang menuju ke CDI ya. Yang CDI saya pakai itu sudah pakai BRT ya, jadi mau CDI BRT, CDI standar tidak berpengaruh pada CDI. Dan ini grafiknya kita lihat ya, ini kenaikan grafiknya. Yang biru itu coil GC, coil BRT, yang bawah coil ori Yamaha. Aduh, berisik bener nih motor. Dan di sini tertera super coil GC universal non injeksi ya, untuk karburator warna grey orange. Tanggal pembuatan tanggal 12 bulan 7 2024. Oh berarti masih seger banget ya. Berarti barang ini diproduksi tepat di tanggal 12 bulan 7 2024 dan sekarang sudah bulan akhir Agustus ya. Berarti 1 bulanan. Barang ini dibuat di 1 bulan yang lalu dan sudah di QC. Ini ada jalan QC nya, kita buka dan ini dapat stiker BRT. Oke, kita singkirkan dulu. Dan ini penampakannya dilapisi plastik. Kita buka aja ya. Nah di sini tertera ada non injeksi 100724 ya. Ini seperti yang tadi di ini ya, di kemasan belakang sesuai 012 bukan ya, beda ini 120724. ini kemungkinan juga tanggal diproduksi atau apa, saya nggak tahu ya. Komen aja, di tulis aja di kolom komentar jika teman-teman ada yang tahu. Setahu saya yang di belakang digit ini 2024 ya, bulan 7 tanggal 10. Nah seperti ini. Dan sini ada stiker QC 1L, buat aja. Dan seperti ini untuk kualitas produknya ya. Dari fisiknya untuk resinnya bagus, ini rapi, rapi, good pokoknya ini. Nah, dan dilapisi karet kabel supaya tidak terjadi kebocoran arus ya. Dan di sini tertulis logo tulisan BRT. Untuk di sini ada tulisan BRT juga. Dan kode apa nih saya nggak tahu. Untuk pegangan bautnya itu oval ya, lebih renggang, jadi bisa untuk semua motor universal ya. Misalnya bautnya lebih mepet ke dalam, ini bisa digeser-geser gitu maksudnya ya. Jadi universal untuk semua motor yang bertipe karburator, bukan injeksi ya. Kalau injeksi dia kalau nggak salah tipenya bukan GC tapi BRTG ya. Kalau yang tipe karburator dia modelnya GC, coil BRT GC coil gitulah maksudnya ya. Untuk kabelnya panjangnya kurang lebih setengah meter ya, kurang lebih loh ini ya. Ya cukup lah panjang. Nah, kita cek di sini. Kita taruh di sini, ya nyampe lah pasti ya, pasti nyampe panjang. Dan ini sebelumnya pakai coil ACP ya. Sebenarnya kok diganti ya, sebenarnya udah enak, motor ini udah enak pakai coil ya, dipadukan dengan CDI BRT. Bentar nih, mati lagi. Dipadukan dengan CDI BRT dan cangklongnya pakai KTC, businya standar ya.
saya nggak pakai iridiuman. Jadi CDI BRT dual band dan coil ACP cangklong busi KTC busi standar. Itu sebenarnya sudah yang saya rasakan itu sudah enak. Bawahnya, karakter bawahnya itu pakai coil ACP itu memang lebih responsif sampai putaran tengah, tapi atasnya yang saya rasakan itu gimana ya, kurang lah, menurut saya kurang. Tapi itu menurut saya, tapi kalau orang awam yang biasa naik motor borap mungkin udah cukup kali ya, tapi menurut saya ini kurang. Udah saya setting karburator, setting klep, maju mundurkan, geser gear sentrik, tapi nggak temu-temu gitu untuk putaran atasnya. Apa sayang? Bentar ambil lagi bikin video ya. Nah ini anak saya tuh, wah. Jadi gitu ya. Sebenarnya sih udah enak banget ini motor, pakai coil udah enak banget. Mungkin saya coba berpikir mengganti coil pakai BRT, kali aja di bawah tengah atas itu udah ada perubahan yang lebih enak ya. Kemungkinan loh ya, ini namanya juga mau mencoba ya. Karakter coil ini emang galak di putaran bawah tengah ya. Atas saya emang rada kurang, tapi udah mantep lah sebenarnya untuk spek-spek harian ini ya, udah mantep. Kita sebelum pasang kita nyalakan dulu motornya seperti apa ya. Nanti sebelum pasang coil ini dan sesudah kita coba nyalakan motornya kayak apa perubahannya. Idle juga bagus ya, untuk idlenya, untuk gas responsifnya juga sebenarnya udah mantap. Jadi sebelum pasang seperti itu, nanti kita coba pasang ini ya. Dan saya juga mungkin penempatannya di sini lagi seperti semula standar, karena coil ACP kan nggak bisa ya, lubangnya ini kalau di bit karbu kurang apa ya, kurang dekat gitu. Jadi saya bikin akal-akalan di sini, dibor lagi, bikin dudukan baru, jadi kabelnya juga rada pendek. Pintar nanti saya memberikan seperti ini. Oke, untuk pemasangannya saya skip dulu biar cepet. 2 hours later. Oke teman-teman, ini udah dipasang ya, coil BRT nya sudah nemplok ya, dan ini coilnya tinggal pasang aja ke busi. Oke, kita sembari ngopi ya, sembari ngopi. Mantap. Jadi gini teman-teman, ini udah tak pasang rapi. Jadi seperti ini pemasangannya ya. Kalau di bit karbu kan standarnya ada dua kabel, dua sekun, yang satu buat massa, yang satu output dari CDI. Jadi karena coil BRT ini si groundnya sudah tertempel oleh body coil, jadi yang kabel massa dari bawaan motor tidak terpakai. Jadi saya sambungkan saja langsung ke groundnya si coil seperti ini ya. Jadi saya penambahan kabel sekun lagi, dan ini output dari CDI nya langsung ke coilnya, dan saya menambahkan kabel grounding lagi ke sini ya, ini warna hitam ke sini biar lebih mantap aja gitulah pokoknya. Dan ini untuk kabel coilnya saya lapisi selongsong kabel dari barang-barang bekas lah yang muat dari ke kabel coilnya. Dan ini saya tambahkan rubber karet, karena kan kalau di motor sering bergesek-gesekan ya, biar tidak terkupas gitu, maksudnya biar awet lah, biar aman. Dan di sini saya menggunakan kop coil KTC busi standar. Sebenarnya sih udah saya tes jalan ya, saya tes hidup, tapi biar teman-teman mendengar suaranya, kita pasang dulu. Oke, sudah terpasang, tinggal nyalakan aja. Dia masih stabil ya di stasioner, di putaran bawah, tengah, atas mulus, RPM nya bersih, rapi.
hidupnya pun gampang ya motor. Oke. Nah seperti itu ya hasil suara RPM nya. Jadi kalau di audio handphone dengan langsung suara langsungnya ya mungkin berbeda ya. Yang saya rasakan itu pokoknya ini motor udah saya tes drive, udah saya gebar-geber. Kesimpulannya sih di RPM bawah dia lebih smooth ya dibanding coil ACP. Itu maksudnya smooth itu tidak seagresif coil ACP. Pokoknya ya ini review jujur saya. Kalau coil ACP itu di putaran bawah itu sekali gas sedikit aja dia udah lebih terasa responsifnya ya dari bawah ke tengah tuh, tapi suara RPM-nya rada grung gimana gitu ya. Pokoknya lebih responsif di ACP. Kalau di BRT itu karakternya di motor saya itu putaran bawah tidak seresponsif coil ACP, tapi masih ada responsifnya lah, lumayan lah. Nah, untuk menengah ke atasnya saya kan belum coba ya, karena kan nggak ada treknya. Kalau pas saya coba kan karena kondisi sudah sore, ramai di jalanan, ramai, paling ngebut paling kencang aja itu mentok-mentok di 60 atau 70 km ya. Jadi belum saya rasakan top speednya bagaimana. Intinya perubahannya ya kalau saya bilang kesimpulannya itu kalau untuk putaran bawah ke menengah itu lebih responsif si ACP ya. Nah gitulah pokoknya. Tapi untuk putaran atasnya saya nggak tahu. Paling nanti saya pakai dulu beberapa minggu ya. Kalau misalnya saya cocok dengan coil ini ya tetap saya pasang. Kalau nggak cocok ya kita ganti lagi ke ACP atau nyari coil-coil yang lainnya ya. Oke, jadi perbandingannya itu sebenarnya lebih akurat itu ya. Kita mengukur di atas mesin dyno test ya, itu benernya lebih akurat. Atau kita rasakan dengan di jalan ada test drive itu kita rasakan satu, kedua kita tes di dyno test di mesin dyno test itu baru hasilnya lebih signifikan ya dibanding kita melihat percikan api gede besar fokus apa warna biru warna merah. Kalau saya nggak kayak gitu ya, kalau saya menilainya itu nggak dari bunga apinya, tapi saya merasakannya ya, merasakan perbedaan dari ini kita tes drive atau di dyno test itu baru kita bisa menyimpulkan ya. Tapi kalau cuma sekedar melihat bunga apinya besar atau kecil kayaknya kurang signifikan ya, karena kan mungkin di motor saya karakternya seperti ini pakai coil ini, tapi di motor kalian belum tentu ya, mungkin bisa lebih enak atau kurang enak kan gitu ya, karena settingan motor itu berbeda-beda ya. Jadi spek motor saya itu pengapian sidanya sudah pakai BRT dual band, coil BRT, cangklong busi KTC, busi standar, karbu 26, PE26, spek di 53 ya, hitungannya 120 cc ya, kurang lebih 120 cc, stroke standar, noken as custom, knalpot bobokan, kirian ya kirian bubut-bubut kayak PRCPT, roller sekian gram, puli bubutannya seperti itu aja lah. Jadi intinya untuk buat harian atau iseng-iseng touring balap kan gitu ya, itu spek motor saya ya. Jadi belum tentu kalian pakai coil ini motornya bisa lebih enak lah, belum tentu ya. Jadi settingan motor itu berbeda-beda. Oke, jadi mana yang lebih cocok untuk pengapian ini, coil mana yang cocok untuk CDI ini, kan kita harus saling coba mencoba gitu ya. Jadi feeling kita tuh sebagai pengendara harus kuat juga gitu. Oke, jadi begitulah kesimpulannya. Jadi kalau misalnya untuk responsifnya itu ya lebih ke ACP ya. Nggak tahu kenapa, padahal coilnya sederhana ya, kecil, dan digadang-gadang memang benar sih lebih responsif. Tapi atasnya itu saya rasa agak drop lah. Tapi ini saya nggak tahu nanti pengetesannya bagaimana nanti ya di putaran atas. Intinya saya pakai dulu dalam waktu beberapa minggu. Cocok nggak cocoknya nanti saya akan review lagi. Oke. Semoga konten ini bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon maaf. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Oke. Thank you.